Shalom, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi semua. Atas nama Badan Pengurus Perki Nederland dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang di ibadah minggu saat ini. Ibadah hari ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Nelson Rembet. Kami ucapkan selamat beribadah di tempat ini maupun di rumah masing-masing melalui siaran langsung kepada semua jemaat umat Tuhan dan kepada mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah saat ini. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 15 ayat yang pertama dan yang kedua. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Turunlah atas kita semua anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nats pembimbing diambil dari kitab Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, menaikkan doa syukur, doa permohonan, pengampunan atas semua salah dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, setiamu memelihara memberkati kami masing-masing. Selaku anak-anakmu yang Engkau kasihi di dunia ini, kami sungguh merasakan pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa
dalam kehidupan kami masing-masing. Namun, dalam menjalani kehidupan ini, kerap kali kami mengikuti kata hati kami sendiri. Sehingga Engkau menjumpai kami, ya Tuhan, bahwa kami telah melanggar perintah firman-Mu. Kami telah menyakiti hati sesama. Kami juga menyakiti hati Tuhan. Dosa dan pelanggaran kami sesungguhnya tidak dapat kami sembunyikan di hadapan Tuhan. Tetapi dengan perasaan sesal dan malu, kami mau memberitahukan kepada Engkau, ya Bapa, bahwa kami telah berdosa. Dengan rendah hati, ya Yesus Kristus, pandanglah kami akan anak-anak-Mu ini. Kasihanilah kami, ya Yesus Kristus. Ampunilah kami, ya Yesus Kristus. Perbaharuilah kehidupan kami, ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihani kami, yang mengampuni semua salah dosa kami, dan memperbaharui kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Umat Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Bapamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul.
The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Then come the morning that sealed the promise. Your buried body began to break. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then come the morning that seals the promise. Your buried body began to break. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Oh God, you are my living hope. Sidang jemaat Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita mendengarkan berita baik firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Ya Bapa, ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus, berfirmanlah kepada kami. Ya Bapa, ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus, buatlah kami mengerti atas firman ini. Ya Bapa, ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus, tolonglah kami sehingga kami menjadi pelaku firman yang hidup dalam keseharian kami, dan kami boleh menjadi saksi Yesus Kristus sepanjang umur yang Engkau anugerahkan bagi kami masing-masing. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Matius 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya.
Shalom. Tema perenungan kita hari ini, kerja dan upah di dalam Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang tinggal di rumah gereja hari ini, maupun mereka yang berada di kediaman mereka masing-masing. Bagi orang Yahudi, mereka mengakui diri mereka adalah sebagai bangsa pilihan Tuhan satu-satunya di muka bumi ini. Ingatan ini kuat melekat dalam pikiran mereka secara turun-temurun karena mereka mendapatkan pengajaran yang terus-menerus yang dilakukan oleh para rabi di dalam sinagog dan oleh para orang tua di rumah mereka masing-masing dan lingkungan masyarakat Yahudi. Mereka akan memelihara hukum Taurat dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk dari ibadah mereka kepada Tuhan atau Yahweh yang hidup. Mereka tidak akan melupakan bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Konsekuensi dari keterpilihan ini membuat mereka memandang bahwa bangsa-bangsa non-Yahudi adalah rendah. Pada umumnya orang Yahudi memandang bahwa bangsa-bangsa non-Yahudi akan binasa. Bahkan ada pemahaman bahwa bangsa-bangsa non-Yahudi memang diciptakan Tuhan, tetapi untuk menjadi jerami sebagai umpan api neraka. Pandangan seperti ini masih berlaku sampai sekarang. Jika keyakinan orang Yahudi seperti ini dan pikiran ini dibawa masuk dalam lingkungan gereja Tuhan abad modern sekarang ini, maka akan bertentangan dengan gereja itu sendiri, di mana orang-orang non-Yahudi juga diundang untuk masuk ke dalam gereja Tuhan. Mereka mempunyai keyakinan iman bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan semata-mata. Ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, ternyata semua murid tersebut adalah orang Yahudi. Karena itu, perumpamaan ini juga merupakan peringatan bagi murid-murid pada waktu itu, di mana seakan-akan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kalian telah mendapatkan undangan khusus sebagai penghormatan untuk memperoleh hak istimewa yang besar untuk masuk dalam gereja Tuhan dan persekutuan Kristen sejak awal. Hal ini mengingatkan bahwa di kemudian hari akan begitu banyak orang yang akan datang dan menjadi anggota gereja Tuhan. Di dalamnya saya dan saudara-saudari. Dalam hal ini para murid dan gereja perdana tidak boleh menuntut penghormatan khusus, karena mereka telah menjadi orang percaya sebelum orang lain datang. Matius 18 ayat 1 sampai yang kelima. Karena bagi Tuhan, semua orang adalah sama. Baik mereka yang datang di waktu awal maupun kemudian. Ada begitu banyak orang di dalam gereja yang berpikir seperti berikut. Perhatikan kalimat saya ini. Jika mereka adalah perintis dan pendiri gereja, juga merasa paling lama di dalam gereja, mereka merasa bahwa gereja itu milik mereka. Dan yang paling parah, mereka bisa mengatur, mendikte kebijakan gereja. Perilaku mendikte kebijakan gereja oleh beberapa pribadi dapat mengakibatkan kerusakan di dalam gereja tersebut. Orang seperti ini tidak ingin melihat generasi baru yang ingin tumbuh dengan cara yang baru, yang berbeda dengan mereka. Padahal
Setiap generasi gereja mempunyai cara tersendiri untuk tumbuh dan berbuah di dalam gereja Tuhan seiring dengan perubahan waktu. Kristus Yesus yang memberikan pertumbuhan dan buah bagi gerejanya. Jika kita merasa bahwa kita sudah menjadi Kristen begitu lama, ada baiknya kita belajar dari orang yang baru menjadi Kristen dan mendengarkan pengalaman iman atau pengalaman rohani yang ia peroleh dari Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang mengasihi Yesus Kristus, bagi orang Kristen terdapat penghiburan dari Tuhan Yesus. Tidak menjadi masalah bagi kita kapan kita menjadi orang percaya atau anggota gereja Tuhan. Apakah kita datang pada waktu awal atau pada waktu akhir, pada saat umur kita masih muda, atau pada waktu umur kita setengah baya, atau pada waktu senja. Kapanpun itu, semuanya sama artinya di hadapan Tuhan Yesus. Perhatikan, di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 12 sampai 14, terdapat 12 pintu gerbang. Ada pintu gerbang di sebelah timur yang merupakan arah dari matahari terbit, di mana orang bisa datang masuk pada pagi hari. Diartikan orang menjadi percaya sejak masih kecil di usia mudanya. Ada pula pintu di sebelah barat, di mana posisi matahari terbenam, yang mana orang dapat datang masuk di masa senja di usia tua. Hal ini tidak menjadi masalah. Kapan orang datang kepada Yesus Kristus? Apakah ia datang pada waktu awal atau dia datang pada waktu akhir? Semuanya sama di hadapan Tuhan Yesus. Satu hal yang selalu diingat atas undangan ini yaitu jangan menolak anugerah keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Bagi mereka yang telah mendapatkan undangan ini, maka dia harus mendengar, melembutkan, membuka hati, dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Jika seorang mati di dalam Tuhan, Wahyu 14 ayat 13, maka kita melihat orang mati di usia muda dan karyanya belum bisa dilihat hasilnya karena dia mati muda. Juga kita melihat orang tua yang mati dengan sekian penghormatan khusus karena sudah banyak yang ia perbuat. Kedua orang ini akan mendapatkan sambutan yang sama di hadapan Tuhan Yesus, baik dia yang mati muda maupun dia yang mati tua. Belas kasihan Tuhan itu tidak terbatas. Tidak ada yang lebih tragis dalam dunia ini daripada orang yang menganggur, sehingga talentanya berkarat karena tidak ada yang dapat ia lakukan. Setiap orang yang menganggur dan membutuhkan pekerjaan, dan dia meminta kepada Bapa, maka kepadanya diberikan. Pekerjaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita bermacam-macam, sesuai dengan talenta yang Bapa anugerahkan kepada kita. Ada yang berkarya di rumah gereja, ada pula yang berkarya di luar gereja. Walaupun pekerjaan itu teramat sederhana dan upah yang dianggap kecil, namun bagi Tuhan, upah itu akan selalu cukup untuk anak-anaknya. Karena setiap orang yang bekerja layak mendapatkan upah. Semua yang Tuhan Yesus berikan kepada anak-anaknya bersumber dari anugerah. Ketika kita meminta, kita tidak dapat memaksa Tuhan. Namun apa yang sudah diberikan Tuhan layak kita menerimanya dengan syukur dan sukacita. Sebab apa yang Tuhan berikan kepada kita bersumber dari kemurahan hati Tuhan. Yang Tuhan Yesus berikan kepada kita bukan bayaran,
melainkan hadiah, bukan upah, melainkan anugerah. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pelajaran apa yang bisa kita petik dari perumpamaan ini? Diperlihatkan kepada kita ada dua kelompok pekerja. Kelompok pertama, mereka bekerja dengan membuat kesepakatan kontrak dengan tuannya. Kami akan bekerja dan engkau akan membayar sesuai upah kontrak. Mereka melakukan pekerjaan itu dan mereka berharap akan mendapatkan bayaran lebih. Kelompok kedua, mereka yang masuk kemudian, namun mereka tidak membuat kontrak kerja dengan majikan itu. Yang mereka butuhkan adalah kesempatan untuk bekerja. Hanya bekerja saja. Jika diberikan pekerjaan, ini adalah syukur, ini adalah kegembiraan. Mereka menyerahkan besar upah sepenuhnya kepada majikan itu. Ternyata setelah selesai mereka bekerja, mereka mendapatkan upah yang sama besarnya dengan kelompok pekerja pertama yang membuat kontrak. Disinilah letak kemurahan majikan itu kepada pekerja-pekerjanya. Jika kita mengutamakan upah dalam pekerjaan pelayanan kita, maka kita adalah hamba yang celaka. Bandingkan pada Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Sebab jika kita bekerja bagi Tuhan dan obsesi kita hanya tertuju kepada upah, maka dengan mudah kita akan tersesat. Rasul Petrus memang dia bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang akan kami peroleh? Matius 19 ayat 27. Pertanyaan Rasul Petrus ini telah disalah artikan oleh sebagian orang yang bekerja di lingkungan gereja. Karena itu mereka berpikir bekerja di rumah gereja harus mendapatkan upah dalam hal finansial yang besar. Jika tidak mendapatkan finansial yang besar, maka akan dituduh tidak diberkati. Namun bagi orang Kristen yang sejati, diberikan kepercayaan untuk bekerja melayani Tuhan Yesus dan sesama adalah hal yang utama. Akan hal upah mereka selalu melupakannya, sebab berkat Tuhan sudah Bapa siapkan untuk anak-anaknya. Banyak orang dalam dunia ini telah menerima sukses yang luar biasa, namun akan menjadi yang terakhir. Banyak orang juga di dunia ini sangat miskin, namun ia akan disambut di surga karena iman dan karunia-Nya yang tetap dan tetap teguh di hadapan Tuhan Yesus semasa hidupnya. Karena itu sebagai peringatan keras, perhatikan Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Saya mempunyai pengharapan besar bahwa saudara-saudari yang sudah dipilih Tuhan dan diutus dalam pelayanan ini, khususnya di lingkungan jemaat Perki di negeri Belanda, dengan sungguh-sungguh bekerja keras melayani Tuhan dan sesama. Dan ingatlah selalu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payamu tidak akan pernah sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Demikianlah orang yang dalam hidupnya hanya berpikir upah dan upah, maka ia akan kehilangan upahnya. Sedangkan orang yang setia melayani Tuhan dan sesama, yang melupakan upahnya, maka ia akan mendapatkannya. Amin.
Hai dengarlah, apapun yang terbaik ya berikanlah. Jangan kau sesat, hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Akhir pun makin kota milikmu tetap, tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan masa. Kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naikkan doa syukur, doa syafaat kita. Kita berdoa. Terpujilah Bapa Surgawi, ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus, yang telah melawat gerejamu dari masa ke masa. Dan hari ini, kami yang berada di rumah gereja, maupun yang berada di kediaman kami masing-masing, serta dengan gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, firman-Mu tetap diberitakan kepada gereja-Mu Tuhan, sepanjang Engkau memberi waktu dan kesempatan atas kami. Dan firman-Mu itu selalu tumbuh dan menghasilkan buah karena anugerah-Mu, ya Bapa. Dan ya Tuhan, kuatkanlah kami, gereja-Mu, sehingga gereja tetap giat bersekutu, bersaksi, dan melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Di tempat ini, pandanglah
akan gereja-gerejamu ya Tuhan, yang sedang bergumul dengan perjuangan mereka masing-masing. Ketika mereka sedang dilanda dengan berbagai macam ujian di dalam kehidupan mereka. Mereka yang fakir dan miskin, mereka yang lapar dan haus, anak yatim dan piatu, duda dan janda, mereka yang teraniaya, yang tidak mendapatkan keadilan dan kebenaran, mereka yang berada di dalam penjara, mereka yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh dengan rupa-rupa penyakit, mereka yang sedang berduka cita, bahkan mereka yang sedang terikat, terpenjara oleh kuasa iblis, kuasa setan, dan mereka yang berseru memanggil namamu, ya Bapa, sendengkanlah kiranya telingamu dan mendengar, dan segeralah kiranya ya Tuhan Engkau menjawab mereka. Sebab mereka merindukan pertolongan Tuhan, pembebasan, kemerdekaan yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Di tempat ini kami mau berdoa, ya Bapa, Engkau kiranya berkenan, ya Tuhan, selalu memelihara, memberkati pemerintahan kerajaan Belanda. Tuhanlah yang memberkati Raja Belanda, hamba-Mu Bapak Willem Alexander, Ibu Maksima, anak-anak, keluarga mereka. Engkaulah yang memberkati juga ya Tuhan Perdana Menteri Belanda. Engkau memberkati juga Tuhan kabinet kerja mereka. Engkau memberkati juga ya Tuhan parlemen Belanda. Memberkati juga ya Bapa di dalam surga, baik pemerintahan di tingkat Gemeente, provinsi dan di tingkat pusat, sehingga mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Istimewa ya Tuhan dalam rangka mereka diperhadapkan dengan ancaman coronavirus yang melanda dunia. Sehingga ya Tuhan ancaman kesehatan masyarakat dan juga Tuhan ancaman ekonomi yang senantiasa telah merusak banyak hal di lingkungan pemerintahan kerajaan Belanda. Tuhanlah yang menolong mereka dan menguatkan mereka. Seperti Tuhan menolong bangsa-bangsa di seluruh dunia. Tuhan yang selalu menolong Israel milik kepunyaan Tuhan. Dan Tuhanlah yang juga menolong putra-putri gerejamu yang Engkau tempatkan dalam pemerintahan. Seperti yang Engkau tempatkan dalam pemerintahan di Indonesia. Tuhan menolong putra-putri gerejamu sehingga mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, ya Bapa. Kontribusi yang mereka persembahkan itu untuk kebaikan bangsa, kebaikan gerejamu di Indonesia. Tolonglah mereka semuanya, ya Bapa Surgawi. Di tempat ini, hamba dan warga gerejamu mau berdoa bersama-sama bagi kami anak-anak-Mu yang Engkau pilih. Engkau, ya Tuhan, yang telah mengampuni kami, dan Engkau Bapa yang selalu memperbaharui kehidupan kami. Setiamu ya Tuhan memelihara, memberkati kami, sehingga kami boleh ada di dalam gereja Tuhan, di lingkungan Perki di negeri Belanda sekarang ini. Kami berdoa di tempat ini, ya Tuhan, kuatkanlah kami selaku gerejamu ini, sehingga Perki di negeri Belanda tetap giat melangsungkan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami, bersekutu, bersaksi, dan melayani Tuhan. Karena itu hamba berdoa bersama-sama dengan umat-Mu di tempat ini, menolong mereka, badan pengurus BPPNB, hamba-Mu yang Engkau kasihi dan berkati, Bapak Norman Aipasa, Ibu Heri Kerubun. Demikian juga Pendeta Perki, Ibu Pendeta Ida Patinama. Engkau ya Tuhan yang menolong mereka dalam menata pelayanan bersama ini. Engkau selalu hiburkan, Engkau selalu kuatkan mereka Bapa. Hikmat-Mu mengalir dalam kehidupan mereka. Sehingga ya Tuhan dalam pengabdian ini, mereka selalu mendapatkan petunjuk daripada Tuhan. Apa yang harus mereka kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu kami berdoa Engkau menolong juga para hamba pelayan-Mu yang Engkau utus datang melayani kami di tempat ini silih berganti. Seperti hamba-Mu, Bapak Pendeta Moses Tahitu,
Ibu Pendeta Francis Makatipu Kambe, Ibu Pendeta Sani Akihari Teupuring, hamba-Mu dan masih banyak sederet hamba yang lain yang datang melayani kami di tempat ini. Berilah kami senantiasa hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh mengajar warga gereja ini, jemaat Perki di tempat ini, mereka bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus dalam masa anugerah kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, karena itu lawatan Tuhan berlangsung terus bagi keluarga besar Perki di negeri Belanda. Engkau menolong Perki-Perki setempat ya Tuhan, mulai dari Badan Pengurus Perki Amsterdam Zuidoost, Perki Almere, Perki Zwolle, Perki Arnhem, demikian juga Perki Den Haag, Perki Voorburg. Tuhan menolong mereka semuanya dalam kesaksian bersama ini ya Tuhan. Dan hari ini Bapa, di Perki Voorburg akan dilangsungkan penetapan peneguhan badan pengurus yang baru. Tuhan menolong, Tuhan menguatkan mereka, sehingga mereka yang Tuhan telah panggil, mereka tetap giat menjalankan tanggung jawab ini, dan mereka tetap setia sampai pada akhirnya. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, kalau hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini bersyukur kepada Tuhan. Kami ingat warga gereja kami ya Tuhan, yang sekarang ini sedang diperhadapkan dengan tantangan, ujian iman, ketika fisik mereka melemah karena ada sakit penyakit di dalam tubuh mereka. Ya Tuhan, seberat apapun sakit penyakit yang mereka derita, mereka tetap berseru memanggil nama-Mu ya Tuhan, karena mereka yakin, mereka percaya, oleh karena kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur-Mu, Engkau menyembuhkan mereka, hamba-Mu, Bapak Steve de Vries, Ibu Nona Maitimu, dan Ade Marpaung, Ibu Nani Pardede, Bapak Beni Marpaung, Ibu Giok Mokhtar, Bapak Will Mostar. Ya Yesus Kristus, bersama-sama dengan mereka yang tinggal di rumah-rumah sakit, yang berseru dan berharap yang sama, kami yakin, kami percaya, lawatan Tuhan Yesus Kristus berlangsung dalam kehidupan mereka. Pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berkeputusan dalam kehidupan mereka. Dan kami yakin, kami percaya, Tuhan Yesus selalu hiburkan, kuatkan mereka, sehingga mereka tetap setia di dalam iman di sepanjang umur yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Sehingga pada akhirnya mereka keluar selaku pemenang ketika mereka sesaat menderita bersama dengan Kristus dalam keteguhan iman mereka. Bersyukur kepada Engkau Bapa, setia-Mu ya Tuhan telah menolong kami, memelihara, memberkati kami, sehingga nafas hidup itu Engkau anugerahkan kepada kami. Kami boleh bertambah hari, bulan, dan tahun-tahun atas perjalanan hidup kami. Seperti hari ini, hamba-hamba-Mu mengucap syukur, Sakari Patinama, Julian Kah, Lukas Aipasah, bersyukur bersukacita dengan ketambahan 1 tahun dalam perjalanan kehidupan mereka. Tuhan Yesus, tambahkan iman percaya bagi mereka, beri mereka hikmat, beri mereka kekuatan, dan beri kesempatan bagi mereka untuk berkarya di ladang Tuhan. Bersyukur ya Bapa di dalam surga, setia Tuhan memelihara, memberkati rumah tangga Kristiani, sehingga rumah tangga jemaat Tuhan di lingkungan Perki negeri Belanda terjaga, terpelihara dengan baik. Karena itu Tuhan, keluarga hamba-Mu Ibu Novita Mercy dan Bapak Maurens mengucapkan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Mereka bersyukur dengan ketambahan 1 usia membina bahtera rumah tangga mereka. Terpujilah Tuhan Yesus yang memberkati rumah tangga ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur boleh beribadah bersama di tempat ini.
Kami bersyukur bersukacita Tuhan, Engkau telah menyiapkan hamba-hambamu untuk melayani hari ini. Para majelis boleh mendampingi dalam pelayanan hari ini. Paduan suara boleh mempersiapkan diri memuliakan nama Tuhan. Demikian juga operator Bimer, Bapak Rensi, Piko 5, dan juga ya Tuhan, para pianis, Bapak John Irawan, Tuhan selalu menolong mereka semuanya. Demikian juga ya Bapa di dalam surga, seorang hamba yang selalu setia membukakan pintu gereja bagi kami untuk selalu datang beribadah di tempat ini, bertindak selaku kostor di tempat ini. Tuhan yang selalu hiburkan, kuatkan akan hamba-Mu ini Bapa, dan Engkau pelihara masa hidupnya, terpujilah Yesus Kristus. Bapa surgawi, kalau Engkau menjumpai kami datang dengan syukur sukacita, kami mohon Tuhan sempurnakan syukur sukacita kami. Kalau Engkau menjumpai hari ini, kami sedang berkeluh kesah dengan sederet beban pergumulan yang sedang kami hadapi, pandanglah kami ya Tuhan. Pegang tangan kami masing-masing Bapa, merajah dalam hati, pikiran dan hidup kami, dan ayunkanlah derap langkah kaki kami, sehingga kami tetap tenang menjalani hidup ini bersama dengan Engkau Tuhan, sebab Engkau ya dan amin. Memberikan kepastian dalam perjalanan kehidupan sementara di dunia ini. Ya Bapa di dalam surga, merendahkan hati kami di hadapan Engkau ya Yesus Kristus, kami mohon, dengarkanlah doa kami. Oleh karena kemurahan dan oleh karena kehendak-Mu Bapa, Engkaulah yang mengabulkan doa kami. Karena itu peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar gereja-Mu selalu berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan dapat kita berikan melalui kantong yang tersedia atau melalui rekening perki masing-masing. Saudara-saudari, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarik ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita akan menyanyikan lagu dari Gedung Jemaat 381 ayat 1 dan 5. Itu Allah pengasih pun bagiku, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Korban tebusan dosa
Yesuslah kurban kamu. Ku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Mari kita doakan persembahan yang akan kita berikan. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas hari yang indah ini. Engkau mempertemukan kami di rumah ini, satu dengan yang lain. Tuhan, berkati persembahan yang akan kami berikan. Berkati tangan-tangan yang sudi dengan tulus memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini Engkau sempurnakan untuk memuliakan nama-Mu. Dan berkati juga Tuhan, terima kasih atas firman yang telah kami dengarkan melalui hamba-Mu di tempat ini. Biarlah firman yang kami terima, kami semakin dekat dengan Engkau, dan lebih banyak lagi orang yang percaya akan Engkau. Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman ini. Berkati dia dalam segala hal, dalam kehidupannya, bersama keluarganya. Tuhan, akhirnya doa yang jauh dari sempurna ini, sempurnakanlah. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingmu, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Umat Tuhan, kembalilah kita dalam kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Amin.
Selamat hari Minggu. Shalom, selamat pagi. Warta Jemaat Minggu 13 Februari 2022. Atas nama Badan Pengurus Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Nelson Rembet yang telah memimpin ibadah pagi hari ini, juga kepada tim Kantoria serta Kor Gema Firdaus yang telah atas pimpinan Bapak Joni Irawan yang telah mengiringi musik dan pujian dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Minggu 20 Februari 2022 ibadah di Gedung Gereja The New Stad akan dipimpin oleh Ibu Lia Watang Terah dan ibadah akan dimulai pada jam 9.30 pagi. Rabu 16 Februari 2022 akan diadakan PA pada jam 7 sore dan akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida Ana Riaurika Patinama. Untuk linknya bisa didapatkan dari pengurus. Kolekte dan iuran anggota dapat Anda kirimkan ke rekening Perki setempat, dan untuk jemaat Perki Amsterdam Zuidoost Anda dapat mengirimkannya ke rekening Perki Belmermeer di Amsterdam. Sekian warta jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.